setiap penambahan anggaran itu kan harus lewat persetujuan dari Komisi 9, Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah penyerapan, next slide, Badan Gizi Nasional ini memang terlihat eksponensial. Banyak pihak yang awalnya meragukan bahwa kita bisa menyerap anggaran 71 triliun, karena kita lihat Januari saja kita hanya menyerap 52 miliar, Februari hanya 1,1 triliun, Maret itu 1,8 triliun, April saja masih 2,5. Alhamdulillah sekarang kita sudah menyerap 43,474 triliun, sudah mencakup 61,2%, dan minggu ini masih akan bertambah karena kami sedang proses beberapa tagihan yang akan segera kita bayarkan di minggu ini, sehingga akan melebihi 43 triliun, dan ini mencakup 61,23% dari total pagu anggaran 71 triliun. Nah, berikutnya dalam beberapa hari tersisa, 1 bulan 20 hari, kita akan membutuhkan kurang lebih untuk bantuan pemerintah makan bergizinya saja, kita akan butuh 29,5 triliun. Jadi akhir November ini kita akan menyerap tambahan 8,5 triliun, sampai tanggal 15 Desember kita akan serap tambahan 10 triliun, dan kemudian di akhir Desember kita akan serap 11 triliun, sehingga total akan kita butuhkan dalam 50 hari terakhir ini 29,5 triliun, sementara pagu anggaran untuk bantuan pemerintah makan bergizi itu pagunya 51,2. Jadi yang sudah terserap itu 36,23 triliun, sehingga anggaran yang tersedia hanya 14,97 triliun. Dengan proyeksi kebutuhan tersebut, maka kita akan membutuhkan tambahan senilai 14,53 triliun untuk program bantuan pemerintah makan bergizi. Selain itu kita sedang juga mengembangkan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah-daerah terpencil yang sudah kami data ada 8.000, dan ini polanya kita bekerja sama dengan satuan tugas pemerintah daerah, dan kemudian satuan tugas pemerintah daerah menentukan titik-titiknya berbasis kebutuhan. Daerah terpencil ini adalah daerah yang tidak bisa dijangkau lebih dari 30 menit dari daerah terdekat, bisa di daerah pegunungan, bisa daerah yang dibatasi oleh sungai, bisa dibatasi oleh laut, pulau, atau di daerah pedalaman. Sehingga kita harus dirikan SPPG yang kapasitasnya di bawah 1.000 dengan ukuran 10 kali 15, dan ini kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menentukan termasuk calon investornya, karena kemudian bangunan ini beda dengan di daerah aglomerasi yang kita berikan insentif harian. Kalau di daerah SPPG terpencil ini SPPG dibangun, begitu selesai langsung kita sewa in advance 4 tahun. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh teman-teman, Bapak jangan membuat kami bingung dengan narasi 171T. Saya sampai minta tim saya di TA ini bongkar seluruh bahan rapat, bongkar seluruh kesimpulan kita rapat dengan BGN yang mengatakan kita ada penambahan 100 triliun. Karena ini kaitannya dengan tanggung jawab kita ke masyarakat. 100 triliun, dan akhirnya saya sampai minta bukan hanya sekali Pak, 2 kali, takutnya ada yang terselip. Tidak ada Bu, oke kalau si A, contoh Mbak Pipit bilang tidak ada, saya minta Mbak Iva, coba Iva, bisa jadi Iva Pipit keselip, Iva tak suruh nyari, Denny tak suruh nyari, semua saya suruh nyari. Karena satu-satu takutnya keselip, ternyata tim kita tidak menemukan bahwa kita ada rapat penambahan 100T. Memang sempat ada muncul, waktu itu ada penambahan 100T, tapi ketika kita rapat ternyata di bahan rapat Bapak tidak ada permintaan penambahan 100T. Jadi kalau Bapak akan bilang bahwa akan mengembalikan ke Pak Purbaya, berapa T? 90 sekian T, itu kita bingung duit dari mana.
Padahal setiap penambahan anggaran itu kan harus lewat persetujuan dari Komisi 9, Pak. Jadi kalau ada narasi 171, padahal kita ini yang kita sepakati 71, hanya 71T, itu yang untuk programnya itu 51, yang lainnya adalah dukungan manajerial, manajemennya kan begitu. Ini saja manajemen baru terserap 36,23 T, tersedia anggaran 49,97 T, lalu kebutuhannya 14,53 T. Baru digedok anggaran kemarin udah minta lagi 14,53 T. Untuk kebutuhan daerah terpencilnya mana kami juga tidak tahu. Nah ini yang perlu diperjelas Pak. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan ke masyarakat anggaran ini seperti apa. Kita ini Komisi 9 komisi yang sekarang ini paling disoroti oleh kawan-kawan dari Komisi 1 sampai Komisi 13. Karena anggarannya paling banyak di sini ini Pak. Karena semua berasumsi bahwa efisiensi yang ada di seluruh kemitraan dan di seluruh seluruh kementerian ini larinya ke BGN. Kita tidak ada yang tidak mendukung program ini. Saya selalu bilang program ini adalah salah satu program yang menjadikan turun anggaran APBN yang langsung kepada masyarakat tanpa ada tendeng aling-aling, langsung dari Kemenkyu langsung ke mitra dan itu langsung dinikmati masyarakat. Kalau mungkin anggaran ke pendidikan itu masih berupa bangun sekolah, itu masih ke pihak sekolah, pihak kontraktor dan sebagainya. Tapi ini langsung dinikmati oleh masyarakat. Saya selalu mencontohkan masyarakat. Coba kalau suatu saat Presiden mengatakan hari ini seluruh masyarakat, seluruh penerima MBG harus makan telur. Lauknya telur, berarti kalau sudah nanti penerima 80 juta, berarti negara Indonesia membutuhkan 80 juta telur dalam waktu 1 hari. Terlebih tadi juga kalau memang ada nomenklatur baru dengan adanya pergeseran program, itu semua harus dilaporkan ya. Apalagi kalau sampai ada tambahan anggaran ya, tambahan anggaran berapapun itu harus memang melalui Komisi 9 seharusnya. Kemarin saja Kementerian Tenaga Kerja ada tambahan 144 miliar di bulan Oktober pertengahan, kita rapat dulu baru program itu bisa jalan gitu. Jadi ke depan saya berharap kalau memang ada pergeseran ataupun juga ada tambahan anggaran ini bisa segera dilaporkan ke Komisi 9 Pak Kepala. Dan yang selanjutnya juga terkait dengan kebutuhan tadi terhadap SDM pemenuh supporting di dalam program makan bergizi gratis ini, di mana terjadi kelangkaan, itu benar ya, kelangkaan tadi disampaikan Bu Nini, baik kepala juru masak ataupun juga ahli gizi ya. Saya mendapatkan laporan ahli gizi ini belum lulus saja udah di booking istilahnya gitu ya oleh mitra-mitra ataupun juga SPPG karena memang ya artinya kan jumlahnya nggak sebanding nih ya antara ahli gizi yang ada. Ini sebelumnya saya sudah pernah singgung juga di dalam rapat Kemenkes, antara ahli gizi yang ada dengan jumlah kebutuhan di dalam program MBG. Apalagi sekarang ya tadi dengan kelangkaan ya, ini prinsip supply demand lagi ya, langka, akhirnya mereka membanding-bandingkan dan banyak yang akhirnya meng-up gajinya ya, banyak yang ya bisa dibilang di luar kewajaran lah ya, karena memang akhirnya tinggi-tinggian bayaran ya supaya SPPG bisa operasional, dan ini dibebankan kepada mitra ya, karena kalau dimasukkan ke dalam struktur yang struktur penggajian yang memang ada di dalam biaya operasional SPPG itu nggak masuk ya, itu yang terjadi hari ini. Jadi harus dicarikan solusi, saya kira ya, coba dikoordinasikan, saya kira mungkin dengan Kementerian Pendidikan ataupun juga dengan Kementerian Kesehatan ya, sebenarnya berapa sih jumlah ahli gizi kita hari ini ya, atau mungkin juga ya bisa dibuka ya peluang dengan ahli kesehatan masyarakat ya, ahli kesehatan masyarakat yang juga punya keilmuan ya. Setahu saya
Kesmas itu punya juga kurikulumnya, udah dibekali juga dengan ilmu gizi, dibekali juga dengan kesehatan lingkungan, sanitasi, makanan, minuman gitu ya. Jadi keilmuannya juga mendukung saya kira di dalam program makan bergizi gratis. Yang selanjutnya terkait dengan insentif Pak Kepala, insentif untuk dapur yang berstandar. Ini pemilihan narasinya juga agak membingungkan, kesannya banyak yang nggak berstandar, justru gitu kan akhirnya ya. 6 juta untuk dapur yang berstandar ya. Nah ini memang berapa gitu, kalau memang ada standar-standar yang seperti apa ya, perbedaannya seperti apa, apakah dari luas wilayah ada yang 400, ada yang 300 atau mungkin ada yang cuma 200 ya, apakah semuanya pada akhirnya juga rata 6 juta ya, karena kan ya tadi sudah disinggung juga nilai investasinya ini pasti berbeda-beda ya, antara yang memang membangun besar atau mungkin yang hanya menyewa bekas rumah makan dan lain sebagainya. Jadi ini juga harus diperjelas, terutama juga terkait dengan regulasinya ya, artinya regulasinya harus clear. Tentu mitra ataupun siapapun masyarakat ya akan berlomba-lomba mungkin ya, akan berlomba-lomba untuk menjadikan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.